Pemirsa, ajakan kampanye negatif Presiden PKS Sohibul Iman menuai kritik. Meski dinilai sebagai hal biasa dalam dunia politik, beberapa tokoh lebih menganjurkan kampanye dengan menggunakan adu program. Komitmen menjaga situasi sejuk jelang pemilu 2019 terancam diwarnai kegaduhan, menyusul anjuran Presiden PKS Sohibul Iman yang mempersilahkan kadernya melakukan kampanye negatif. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PKS Mustafa Kamal menyatakan kampanye negatif justru positif dalam perpolitikan jika dikemas dengan budaya ketimuran yang sopan dan santun. Kalau dalam perpolitikan di dunia, negatif campaign itu biasa saja, ya. Tapi ya, kita tentu saja harus tetap membingkainya, ya, dalam konstruksi yang positif. Kritik untuk membangun, kan biasa itu kan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebut kampanye negatif bisa dilawan dengan argumen, sementara kampanye hitam dapat dipidanakan. Meski demikian, menurut Mahfud, kampanye negatif sebaiknya tidak dilakukan. Misalnya, kalau berbicara mengkampanyekan seseorang itu dulu pernah dihukum, misalnya ya, itu calon anggota DPR itu track recordnya tidak bagus loh. Karena dia pernah masuk penjara. Nah, itu tidak black campaign, itu negatif campaign. Itu tidak bisa orang dihukum menyatakan itu. Jadi dihukum kalau negatif campaign itu hanya bisa dilawan dengan argumen. Negatif campaign itu tentu juga tidak baik. Lebih baik kampanye itu adu gagasan, adu program. Hal senada. Pemirsa, ajakan kampanye negatif Presiden PKS Sohibul Iman menuai kritik, meski ada juga politisi yang menilai sebagai hal yang biasa dalam dunia politik. Bagaimana sebetulnya konteks yang pas dalam berkampanye di masa Pilpres 2019 ini? Telah hadir di studio Direktur Eksekutif Indobarometer, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Malam, Zilvia. Mas Burhan, dalam proses kampanye sebetulnya jenis kampanye mana sih yang paling mempengaruhi pemilih? Kampanye positif atau kampanye negatif? Sebenarnya ada 3 jenis kampanye, kampanye positif, kampanye negatif, kemudian kampanye hitam atau black campaign. Nah, dari sisi elektoral itu tergantung. Kalau misalnya petahana itu umumnya memakai jenis kampanye positif, karena secara umum dia sudah memiliki satu rekam jejak yang bisa diperlihatkan dan dijual kepada publik. Sementara buat penantang di banyak tempat itu kalau nggak kampanye negatif, kadang-kala lebih jauh ke kampanye hitam. Nah, sebenarnya yang tidak boleh itu pasti adalah kampanye hitam karena jelas tidak didasarkan pada fakta. Nah, untuk kampanye negatif itu politically boleh. Cuma kalau itu disampaikan oleh Presiden PKS itu terkena apa yang disebutkan istilah guilty by association. Karena kampanye negatif itu umumnya tidak bisa dipisahkan dengan kampanye hitam. Jadi karena kemudian dianggap bagian dari black campaign padahal faktualnya tidak, itu orang dianggap telah melewati batas ketika berkampanye secara negatif. Tetapi sebenarnya boleh karena ada dasarnya. Sebenarnya boleh, tetapi apakah sebetulnya kampanye negatif itu bisa direkomendasikan atau boleh diintensifkan selama masa kampanye? Menurut Anda seperti apa? Yang ideal memang perang gagasan. Jadi festival ide gitu ya, masing-masing menampilkan policy apa yang ingin ditawarkan atau dijanjikan atau yang sudah dilaksanakan terkait dengan blueprint atau program ke depan. Tetapi seringkali dalam konteks kampanye yang sangat kompetitif, kampanye positif saja tidak cukup. Jadi perlu misalnya menelanjangi kelemahan dari pihak lawan dan kelemahan itu harus ada dasarnya. Kenapa Anda katakan kampanye positif saja tidak cukup? Kenapa harus meng-highlight kelemahan lawan? Karena juga kompetitif. Ya, kalau kompetitif itu artinya positif saja tidak cukup. Perlu misalnya masing-masing pihak itu menelanjangi kelemahan masing-masing. Ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dari plus sampai minusnya. Nah, disitulah gunanya kita memiliki semacam fact checking. Jadi media misalnya melakukan satu proses untuk melihat apakah tumpah ruah klaim gitu ya terkait dengan entah kampanye positif atau tudingan kampanye negatif itu betul-betul didasarkan pada fakta ataukah hanya sekedar pepesan kosong. Jadi fact checking itu misalnya kalau di Amerika New York Times atau Washington Post misalnya itu memberi semacam predikat Pinocchio. Kalau misalnya klaim atau tudingannya itu terlalu banyak bohongnya, itu Pinocchio-nya 5 gitu ya. Itu menunjukkan kebohongannya itu mostly false gitu ya. Atau misalnya cuma separuh saja kebohongannya, separuhnya benar.
atau yang betul-betul benar tanpa ada reserve. Nah, di situ gunanya masyarakat sipil untuk melihat dan menguji sejauh mana klaim atau tudingan baik dalam kerangka kampanye positif atau negatif bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Mas Burhan, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih bersama dengan saya Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, kalau tadi Presiden PKS mengatakan bahwa persentase yang akan digunakan PKS untuk jenis kampanye 80-20 untuk positif dan negatif, tapi pada kenyataannya kalau kita berkaca pada kampanye Pilpres 2014 saja, menurut Anda mana yang lebih banyak digunakan? Justru kalau kita lihat 2014 itu porsi kampanye negatif dan kampanye hitam betul-betul luar biasa di publik ya. Apalagi sekarang era media sosial, dan saat itu salah satu yang menyebabkan kenaikan elektabilitas Prabowo Hatta adalah obor rakyat yang kita tahu sebagian besar adalah baseless, nggak ada dasarnya. Jadi itu lebih merupakan satu bentuk kampanye hitam, dan secara elektoral memang berhasil mengangkat elektabilitas pasangan tersebut, terutama di 2 bulan terakhir sebelum Pilpres. Meskipun di ujung kemudian orang mulai muak dengan dosis penggunaan isu-isu abad pertengahan tadi. Nah, yang ingin saya katakan adalah fact checking tadi itu penting sekali, karena dalam konteks kampanye yang intensif, yang kompetitif, itu masing-masing mengklaim. Dan kalau misalnya klaimnya itu tidak ada dasarnya, kemudian yang dipakai adalah satu skema post-truth. Apa itu? Orang tidak lagi percaya terhadap kebenaran objektif, tapi emo-truth atau emotional truth. Itu satu kebenaran emosional yang tidak didasarkan pada fakta. Itu dia percaya dengan apa yang memang ia yakini. Apa yang dia yakini. Jadi echo chamber, orang merasa bahwa ini harga mahal. Padahal faktanya kalau kita lihat data BPS, tingkat inflasi year on year itu nggak pernah di atas 3%. Termasuk juga data dari BI. Tetapi kalau itu diulang terus-menerus, orang bisa percaya. Karena kata Joseph Goebbels, itu menteri propagandanya Nazi, kebohongan yang diulang berkali-kali akan menjadi kebenaran. Berarti ini bahaya kalau tidak ada kesadaran dari para elit politiknya bahaya untuk sekali. Mengkampanyekan sesuatu yang positif. Ya, bahaya karena sebenarnya saya tadi mengatakan kampanye negatif boleh, asalkan tadi dosis yang tepatnya gimana itu, Mas Burhan? Kemudian didasarkan pada fakta. Nah, kalau tadi misalnya soal harga pangan mahal, faktanya tidak. Itu kan artinya tidak didasarkan pada fakta. Tapi kalau itu terus-menerus diulang, maka kejadian seperti yang kita lihat di Amerika Serikat, di mana kemudian seorang presiden Donald Trump itu menang dengan hanya mengandalkan pada isu-isu yang sebenarnya nggak ada dasarnya. Jadi itu lebih merupakan satu bentuk kampanye hitam. Dan secara elektoral memang berhasil mengangkat elektabilitas pasangan tersebut, terutama di 2 bulan terakhir sebelum Pilpres. Meskipun di ujung kemudian orang mulai muak dengan dosis penggunaan isu-isu abad pertengahan tadi. Nah, yang ingin saya katakan adalah fact checking tadi itu penting sekali, karena dalam konteks kampanye yang intensif, yang kompetitif, itu masing-masing mengklaim. Dan kalau misalnya klaimnya itu tidak ada dasarnya, kemudian yang dipakai adalah satu skema post-truth. Apa itu? Orang tidak lagi percaya terhadap kebenaran objektif, tapi emo-truth atau emotional truth. Itu satu kebenaran emosional yang tidak didasarkan pada fakta. Itu dia percaya dengan apa yang memang ia yakini. Apa yang dia yakini. Jadi echo chamber, orang merasa bahwa ini harga mahal. Padahal faktanya kalau kita lihat data BPS, tingkat inflasi year on year itu nggak pernah di atas 3%. Termasuk juga data dari BI. Tetapi kalau itu diulang terus-menerus, orang bisa percaya. Karena kata Joseph Goebbels, itu menteri propagandanya Nazi, kebohongan yang diulang berkali-kali akan menjadi kebenaran. Berarti ini bahaya kalau tidak ada kesadaran dari para elit politiknya bahaya sekali. Mengkampanyekan sesuatu yang positif. Ya, bahaya karena sebenarnya saya tadi mengatakan kampanye negatif boleh, asalkan tadi dosis yang tepatnya gimana itu, Mas Burhan? Kemudian didasarkan pada fakta. Nah, kalau tadi misalnya soal harga pangan mahal, faktanya tidak. Itu kan artinya tidak didasarkan pada fakta. Tapi kalau itu terus-menerus diulang, maka kejadian seperti yang kita lihat di Amerika Serikat, di mana kemudian seorang presiden Donald Trump itu menang tidak punya dasar faktualnya. Tapi dalam skema post-truth, orang tidak lagi melihat kebenaran yang objektif, tidak dilihat dari dasar faktualnya. Nah, di situ sebenarnya peran penting media dan civil society. Karena kalau misalnya ini tidak segera diatasi, yang terjadi adalah perang hoax.
Jadi ini yang membahayakan tentu ini kita tidak berharap seperti itu ya. Terima Betul. kasih Mas Burhan atas analisanya pemirsa. Dan demikianlah akhir dari Prime Time News kali ini pemirsa. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.